Halo semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di serial film All of Us Are Dead bagian ke-6. Sebelumnya sudah nonton yang bagian kelima? Bila belum, Anda bisa mengklik link di atas ini untuk menonton terlebih dahulu. Jangan lupa like, subscribe, and share bila Anda suka dengan cerita film ini. Di awal film, nampaklah Onju yang lagi mengobrol dengan temannya Jimin. Mereka berdua sedih menceritakan tentang kedua orang tua mereka. Kemudian masuklah Namra ke ruangan siaran dan mengatakan, kita bisa keluar dari ruangan ini menuju ke lantai atas, di mana di bagian atas banyaknya helikopter lalu lalang yang bisa menyelamatkan kita. Namra mengatakan, zombie itu mendeteksi suara. Semua zombie akan pergi ke arah kiri jika musuh diputar di pengeras suara bagian kiri. Lalu, kita pergi melalui tangga di sebelah kanan dan menjemput Cheong-san untuk naik ke atap. Di atap nanti, kita menyalakan api agar kita diselamatkan. Kemudian, Namra mencoba membunyikan pengeras suara. Cheong-san, apakah kamu mendengarkan saya? Kata Soo-hyuk. Kami akan menghampirimu, jadi tetaplah di ruanganmu. Cheong-san yang melihat keadaan di luar dan tiba-tiba Onju berkata lewat pengeras suara, Cheong-san, kumohon kamu tetap diam di sana. Kau selalu mengabaikanku, tapi kali ini dengarkanlah aku. Namra yang memutarkan suara lewat pengeras suara dan Guinam juga sudah mengetahui mereka ada di ruangan siaran dan dia langsung berlari menuju ke sana. Di luar ruangan nampaklah para zombie bergerak ke bagian pengeras suara. Ketika mau keluar, nampaklah seorang zombie yang bergerak agak terlambat karena kakinya bermasalah. Ketika mencoba keluar lagi, nampaklah seorang zombie yang stres yang lagi menghantukkan kepalanya di dinding. Saking stresnya, zombie terlihat hingga dia tidak menghiraukan suara yang ada di pengeras suara. Kata Soo-hyuk bahwa mereka melewati zombie stres itu dengan hati-hati dan saya akan melindungi kalian dari belakang. Satu persatu dari mereka pun mencoba melewati zombie stres itu dari belakang. Tiba-tiba botol Jonghyun terjatuh ke lantai dan zombie itu pun kemudian hilang stresnya dan langsung mengejar mereka. Satu persatu tangga mereka naikin dan Guinam sampai di ruangan siaran dan mencari Cheong-san yang telah membutakan matanya. Mengetahui mereka akan bergerak ke atas, Guinam pun menyusul mereka. Soo-hyuk yang lagi tertekan oleh zombie dan Guinam langsung menancapkan pisaunya kepada zombie. Di mana Cheong-san? Saya akan membunuhnya, kata Guinam. Hentikan, kata Soo-hyuk. Kamu selalu mengatakan kata hentikan. Memang aku tahu kamu pandai berkelahi, Soo-hyuk. Namun tak bisa begitu lagi sekarang. Guinam pun berkelahi dengan Soo-hyuk. Guinam yang sudah berubah menjadi spesies zombie baru pun menjadi kuat. Namra menyerang Guinam dari belakang dan tangannya digigit oleh Guinam. Kemudian Soo-hyuk pun emosi. Cewek idamannya dipukul oleh Guinam dan Soo-hyuk mendorong Guinam hingga terjatuh ke lantai dasar. Di bagian lain, nampaklah Mijin, Hari, dan teman lainnya lagi berkelahi dengan zombie. Jeonseong berhasil menolong Mijin yang hampir diserang oleh zombie. Kamu menangis, Jeonseong? Sungguh memalukan. Apa ini? Kata Jeonseong. Ada apa denganmu? Kamu tertusuk. Ambil kotak P3K. Tampak Mijin yang mengkhawatirkan Jeonseong.
Di sisi lain, tampaklah mereka tiba di ruangan Cheong-san. "Onju, kau terluka? Kamu baik-baik saja?" Onju pun mengeluarkan tendangan tanpa alasan. "Cheong-san, sudah kubilang jangan pergi. Kenapa kau tak pernah mendengarkanku?" kata Onju. Nampaklah Nayeon sedang mendengarkan mereka di dalam ruangan mereka. "Di mana Soo-hyuk?" kata Onju. Onju pun berlari keluar ruangan mencari Soo-hyuk. Di mana? Dari sisi lain, nampaklah Soo-hyuk berlarian memegang tangan Namra dari kejaran para zombie. Dan mereka kemudian masuk ke ruangan tadi lagi. "Ketua kelas, kamu digigit?" Di sisi lain, nampaklah ayah Onju dan para anggota dewan yang dikarantina. Unit khusus yang mengantar makanan dipukul oleh ayah Onju. Ayah Onju dan temannya kemudian memakai baju mereka untuk menyamar dan meloloskan diri. Lalu Soo-hyuk menjawab, dia bukan digigit oleh zombie. Dia digigit oleh Guinam. "Kamu jelas digigit oleh Guinam?" kata Cheong-san. "Aku melihat Guinam digigit oleh kawanan zombie di ruangan perpustakaan." "Omong kosong macam apa itu?" kata Soo-hyuk. "Guinam bukan zombie. Dia bisa berbicara dan mengenaliku," kata Soo-hyuk. Lalu Namra berkata, "Kamu yakin Guinam digigit? Berarti saya pun akan berubah menjadi zombie." "Aku akan pergi," kata Namra. "Terima kasih Soo-hyuk." "Dia bukan zombie. Kalian tidak mempercayaiku?" kata Soo-hyuk. "Aku melihatnya digigit dan aku berkelahi dengannya," kata Cheong-san. "Aku juga berkelahi dengannya," kata Soo-hyuk. "Makanya aku tahu dia bukan zombie. Jika dia menyerang dan berubah, aku akan melemparnya ke bawah." Soo-hyuk dan Cheong-san hampir terlibat perkelahian karena Namra. Namra berkata, "Jika aku ada merasa aneh pada diriku, aku akan segera bunuh diri. Soo-hyuk, dorong aku jika aku berubah menjadi zombie." "Sudah cukup lama dia tidak berubah," kata Onju. "Aku melihatnya dia digigit oleh Guinam," kata Soo-hyuk. "Guinam bukan zombie. Jangan memihaknya. Aku tahu kamu menyukai Soo-hyuk. Mengapa kamu mengungkit masalah itu?" "Jangan memihak Soo-hyuk terus," kata Cheong-san. Di ruangan pelatihan memanah, nampaklah Jeon-seong yang sedang terluka dan diberi perawatan. Hari yang mencoba menelepon, tetapi telepon tidak bisa digunakan. Jari Namra tiba-tiba bergerak dan di bagian matanya pun memerah. Dia merasa aneh, kepengen menggigit Soo-hyuk karena kelaparan. Cheong-san yang melihat kejadian itu langsung spontan memukul Namra yang langsung dilindungi oleh Soo-hyuk. Di sisi lain, tampaklah Guinam yang terjatuh dari lantai atas tetapi masih hidup. Cheong-san dan Soo-hyuk pun berkelahi. Cheong-san yang hendak memukul Namra dicegah oleh Onju. "Jika Namra menggigit, mulutnya pasti banyak darahnya," kata Onju. Lalu Namra berkata, "Aku tidak baik-baik saja. Aku kepengen menggigit Soo-hyuk. Aku serius. Aku ingin menggigit Soo-hyuk." Onju bertanya kepada Cheong-san, "Kamu melihat Guinam digigit?" "Ya, saya melihat dia digigit." "Kamu melihat dia berubah menjadi zombie?" "Aku tidak melihatnya. Aku sibuk melarikan diri," kata Cheong-san. "Soo-hyuk, kamu pasti berkelahi dengan Guinam?" "Ya, aku yakin kalian berdua tidak berbohong.
Mungkin Guinam adalah spesies zombie baru yang digigit dan tidak berubah menjadi zombie. Namra berkata, jika aku pergi, masalah akan selesai. Lalu Onju menahan Namra. Hentikan, aku tidak mau ada yang mati lagi, kata Onju. Tangan Isak dan Hyunju sangat dingin sebelum mereka berubah, tapi tangan Namra itu hangat. Lalu Suhyok datang dan berkata, berikan tanganmu Namra. Puas? Jika dia berubah, dia takkan mendekati kalian. Dan dia hanya bisa menggigitiku, kata Suhyok. Di sisi lain, polisi yang ingin segera pergi mencari laptop di sekolah Hyosan sambil memasukkan bayi Hisu ke jaketnya. Duduk di belakang dan pukul zombie itu bila mendekat. Aku tak mau pergi. Kalau kau gak mau pergi, aku akan pecahkan seluruh kacanya supaya zombie itu masuk dan menggigitimu. Tiba-tiba mereka yang hendak berangkat, datanglah seorang anak kecil yang berlarian dikejar oleh kawanan zombie. Dan mereka kembali masuk ke restoran ayam goreng Cheongsan. Kemudian polisi itu bertanya kepada anak kecil itu, mamamu ada di mana? Ibuku ada di sana, yang berbaju merah. Di bagian tempat karantina, nampaklah ayah Onju dan temannya yang mencoba kabur dari sana. Ayah Onju meninggalkan temannya karena tidak memiliki tali. Ketahuan penyamaran, ayah Onju pun dikejar dan ditembakin oleh petugas. Ayah Onju yang melompat ke dalam laut dan terkena tembakan di bagian perut. Apakah ayah Onju meninggal karena terkena tembakan? Tunggu sambungan cerita kami di All of Us Update bagian ke-7. Jangan lupa like, subscribe agar kami bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya.